Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 5. Bagaimana keadaan kalian sekarang? Masih semangat ya untuk jam yang kedua? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Pada video kedua hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Pada pertemuan bahasa Indonesia sebelumnya, kita telah membahas pengulangan kembali materi teks eksplanasi dan bagaimana cara teman-teman memahami betul cara pengerjaan teks eksplanasi dalam bentuk soal. Soalnya dari mana ya? Teman-teman masihkah ingat? Soalnya kita ambil dari buku Brilian Siswa halaman 47 sampai 52. Sebelum Miss Atin menjelaskan materi selanjutnya, alangkah baiknya kita selesaikan dulu pembahasan soal yang ada di buku Brilian halaman 47 sampai 52. Berikut penjelasannya. Perhatikan contoh teks eksplanasi berikut untuk menjawab soal nomor 5 sampai 8. Gerhana bulan. Gerhana bulan merupakan salah satu fenomena alam yang cukup sering kita jumpai. Peristiwa alam ini terjadi apabila bulan berlawanan dengan matahari. Namun, posisi bulan dengan matahari tersebut tidak akan selamanya menghasilkan peristiwa gerhana bulan. Sebab kemiringan bidang orbit bulan terhadap bidang ekliptika sebesar 5 derajat. Akan ada saat ketika terjadi perpotongan bidang orbit bulan dengan bidang ekliptika, yang kemudian akan menyebabkan munculnya dua titik, yang juga dikenal dengan istilah node. Gerhana bulan akan terjadi apabila bulan berlawanan dengan titik node tersebut. Dibutuhkan sekitar 29,53 hari sampai bulan bergerak dari satu titik ke titik oposisi lainnya. Faktanya, ketika terjadi gerhana bulan, sebenarnya terkadang penampakan bulan masih dapat terlihat. Hal ini disebabkan karena sinar matahari masih tersisa, berbelok menuju arah bulan oleh atmosfer bumi. Sinar matahari yang dibelokkan itu tentu memiliki cahaya kemerahan, yang merupakan alasan mengapa saat peristiwa gerhana bulan, tampilan bulan akan terlihat lebih gelap. Biasanya berwarna merah gelap, jingga, atau bahkan coklat. Ketika bayangan bumi menutupi sebagian atau seluruh penampang bulan, maka pada saat itulah akan terjadi gerhana bulan. Terutama ketika bumi menempati posisi di antara matahari dan bulan dan berada pada satu garis lurus yang sama, yang membuat sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena dihalangi oleh posisi bumi pada saat itu. Itulah proses terjadinya gerhana bulan. Untuk mengamati gerhana bulan dapat kita lakukan dengan mata telanjang tanpa adanya bahaya sedikit pun. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan kejadian gerhana matahari. Kita tidak boleh melihat langsung ke arah gerhana karena akan merusak mata. Soal nomor 5. Pokok pikiran dari paragraf pertama adalah jawabannya A. Gerhana bulan terjadi saat bulan berlawanan dengan matahari. Nomor 6. Kalimat yang merupakan pernyataan umum yang terdapat pada teks tersebut adalah jawabannya A. Gerhana bulan merupakan salah satu fenomena alam yang cukup sering kita jumpai. Nomor 7. Paragraf tersebut dikembangkan dengan pola jawabannya D. Sebab akibat.
Nomor 8. Paragraf yang berisi urutan sebab akibat adalah paragraf. Jawabannya B. 2. Jika teman-teman merasa kesulitan atau belum memahami paragraf yang telah dibaca, teman-teman boleh membaca ulang ya sebelum menjawab pertanyaan yang disediakan. Perhatikan contoh ringkasan teks eksplanasi berikut untuk menjawab soal nomor 9 sampai 10. 1. Banjir adalah merupakan salah satu bencana alam yang sering banyak terjadi di Indonesia. 2. Umumnya, banjir terjadi pada saat musim hujan. 3. Salah satu penyebab utama banjir di kota-kota besar di Indonesia adalah meluapnya air sungai. 4. Luapan air sungai tersebut juga diperparah dengan banyaknya sampah di aliran sungai. Berkurangnya lahan hijau dan semakin dangkalnya dasar sungai. 5. Akibatnya, pemukiman warga, lahan pertanian, dan fasilitas umum jadi terendam banjir. 6. Cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi banjir adalah dengan menyadarkan masyarakat untuk tidak membuang sampah secara sembarangan ke sungai, mengeruk dasar sungai, meninggikan tanggul sungai, dan menghijaukan area sekitar sungai. Nomor 9. Kalimat yang menunjukkan penyebab umum terjadinya banjir di kota-kota besar di Indonesia adalah kalimat nomor. Jawabannya C. 3. Nomor 10. Kalimat nomor 1 menggunakan kalimat tidak efektif. Kalimat efektif yang tepat untuk memperbaiki kalimat nomor 1 adalah jawabannya A. Banjir adalah salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Lanjut ke nomor 11. Langkah yang tidak termasuk ke dalam cara meringkas teks eksplanasi adalah jawabannya D. Langsung meringkas tanpa mencari pokok pikiran dulu. Perhatikan penggalan teks eksplanasi berikut untuk menjawab soal nomor 12 sampai 14. Kupu-kupu betina akan meletakkan telur-telurnya pada daun tumbuhan. Setelah berumur 4 sampai 5 hari, setiap telur akan menetas dan berkembang menjadi larva atau ulat. Larva keluar dari telur yang disimpan oleh kupu-kupu. Larva atau ulat bertahan hidup dengan cara memakan daun tumbuhan tersebut. Ulat berkembang dan berganti kulit beberapa kali. Setelah ulat puas makan daun, ulat akan beristirahat selama 10 hari. Seiring waktu, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong atau tahap akhir dalam proses metamorfosis. Pada tahap ini, tubuh kepompong sudah memiliki sayap, kaki, dan kepala. Apabila perubahan yang terjadi telah sempurna, maka kupu-kupu akan keluar dari kepompong. Nomor 12. Tema dari penggalan teks eksplanasi tersebut adalah jawabannya B. Metamorfosis. Nomor 13. Penggalan paragraf yang termasuk ke dalam bagian teks eksplanasi karena memiliki ciri. Jawabannya C. Berisi proses terjadinya sebuah peristiwa. Nomor 14. Pokok pikiran dari penggalan paragraf tersebut adalah jawabannya A. Proses metamorfosis dari ulat menjadi kupu-kupu. Nomor 15. Perhatikan contoh ringkasan teks eksplanasi berikut. 1. Dehidrasi terjadi karena kurangnya cairan yang masuk ke dalam tubuh atau terlalu banyak cairan yang keluar dari tubuh. 2. Hal tersebut mengakibatkan keseimbangan gula, garam dalam tubuh jadi tidak seimbang serta gangguan metabolisme. 3.
Dehidrasi ringan masih bisa diatasi dengan banyak mengonsumsi air putih. 4. Dehidrasi adalah kondisi kekurangan cairan dan elektrolit di dalam tubuh. Susunan ringkasan teks eksplanasi yang tepat adalah jawabannya B. 4, 1, 2, 3. Nomor 16. Contoh kalimat dari sebuah teks eksplanasi yang menunjukkan pernyataan umum adalah jawabannya B. Pelangi merupakan salah satu fenomena alam yang banyak dikagumi karena keindahannya. Teman-teman masih ingat pernyataan umum itu apa ya? Pernyataan umum adalah pernyataan yang sudah banyak diketahui orang. Lanjut nomor 17. Perhatikan beberapa pokok pikiran berikut. 1. Penebangan liar cukup marak terjadi di hutan-hutan Indonesia. 2. Hal tersebut mengakibatkan semakin banyak hutan yang gundul dan mengurangi wilayah paru-paru dunia. 3. Diperlukan adanya tindakan nyata dan tegas dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini. 4. Salah satu penyebabnya karena tingginya permintaan bahan dasar kayu. Susunan pokok pikiran yang tepat adalah jawabannya D. 1, 4, 2, 3. Nomor 18. Perhatikan penggalan teks eksplanasi berikut. Angin puting beliung menyebabkan terjadinya kerusakan di area yang dilewatinya, mulai dari fasilitas umum, rumah penduduk, sampai pepohonan. Kerugian yang dialami oleh masyarakat sekitar akibat angin puting beliung bisa sangat besar, bahkan bisa mengancam keselamatan penduduk. Oleh karena itu, penting bagi penduduk untuk mengetahui titik-titik. Kalimat yang tepat untuk melengkapi penggalan paragraf teks eksplanasi tersebut adalah jawabannya C. Cara menghadapi angin puting beliung. Nomor 19. Contoh kalimat yang menunjukkan bagian penutup dari teks eksplanasi adalah jawabannya B. Masyarakat dan pemerintah perlu melakukan kerjasama yang baik untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Terakhir nomor 20. Bacalah paragraf berikut. 1. Mikroba yang bisa digunakan untuk mengolah sampah ternyata bisa menghasilkan energi listrik untuk membantu mengoperasikan mesin pengolah. 2. Teknologi ini didasarkan pada adanya temuan beberapa mikroba penghasil arus listrik pada bagian sel luarnya. 3. Mikroba akan memurnikan air kotor dengan mengonsumsi partikel organik. 4. Energi mikroba juga dapat memunculkan arus listrik yang bisa disimpan. Kalimat utama paragraf tersebut terdapat pada nomor jawabannya A. Nomor 1. Itulah tadi pembahasan jenis-jenis soal teks eksplanasi pada buku Brilian halaman 47 sampai 52. Selanjutnya, Miss Atin akan membahas dan mengulang kembali materi iklan. Memahami iklan. Iklan berisi informasi tentang barang atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan yang disampaikan melalui media cetak atau elektronik kepada masyarakat. Tujuan iklan adalah agar masyarakat membeli atau menggunakan barang atau jasa dalam iklan tersebut. Beberapa jenis iklan diantaranya: yang pertama, iklan penawaran barang; yang kedua, iklan penawaran kegiatan atau jasa; yang ketiga, iklan baris. Perhatikan contoh iklan penawaran berikut. Perhatikan gambar. Dalam mengidentifikasi informasi dari paparan iklan, pertama-tama yang harus teman-teman perhatikan adalah gambar. Keseluruhan gambar.
mulai dari kata erugi hingga banyak warna menarik yang sesuai dengan karakter pengguna. Kata erugi adalah nama produk atau merek. Kemudian beli satu dapat dua adalah keuntungan. Kemudian untuk gigi putih dan bersih adalah slogan iklan. Untuk tulisan dilengkapi dengan bulu sikat lembut untuk gusi, susunan bulu sikat menyilang untuk membersihkan sela-sela gigi, pegangan sikat mudah digenggam, banyak warna menarik yang sesuai dengan karakter pengguna, itu adalah pelengkap yang kurang lebih hampir semua merek sikat gigi memiliki hal yang sama. Selanjutnya, contoh iklan penawaran jasa. Perhatikan gambar. Kata rumah cuci gendis adalah jasa yang ditawarkan. Kemudian bersih, wangi, rapi, termasuk slogan iklan. Selanjutnya, Jalan Sungai Bambu 7, nomor 7, Tanjung Priok, Jakarta Utara adalah lokasi jasa tersebut. Kemudian yang terakhir, tersedia laundry express, hanya 1 hari selesai. Kata tersebut termasuk kelebihan atau keuntungan dari rumah cuci gendis. Mengapa demikian? Seperti kita tahu, untuk rumah laundry biasanya membutuhkan beberapa hari untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Jadi, jika ada kata-kata tersedia laundry express hanya 1 hari selesai, itu merupakan kelebihan atau keuntungan yang ditawarkan oleh rumah cuci gendis. Berikutnya adalah contoh iklan penawaran kegiatan. Perhatikan gambar. Program pemeriksaan gigi gratis. Kata tersebut merupakan kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian, ayo datang Rumah Sakit Sehat Jalan Merdeka 15, Jakarta. Periode program 19. Kata-kata tersebut merupakan keterangan lokasi kegiatan dilakukan. Kemudian, termasuk pemeriksaan gigi, pembersihan karang gigi, kemudian penambalan gigi berlubang. Kata-kata tersebut merupakan kelebihan atau keuntungan dari kegiatan yang ditawarkan. Contoh selanjutnya adalah iklan baris. Perhatikan gambar. Iklan tersebut termasuk iklan baris. Iklan baris biasanya dimuat dalam koran. Penulisan kata-kata dalam iklan baris ditulis secara singkat karena keterbatasan tempat. Iklan baris bisa berisi penawaran barang ataupun jasa. Selanjutnya adalah menulis iklan. Perhatikan gambar. Masih ingatkah teman-teman? Gambar tersebut merupakan gambar apa ya? Ya, gambar tersebut merupakan gambar barbel. Bagaimana cara menulis iklan untuk gambar barbel tersebut? Mari kita perhatikan gambar selanjutnya. Judul: Barbel Ceria. Slogan: Barbel warna buat suasana olahraga semakin ceria. Keuntungan dan manfaat. 1. Berat barbel dapat dipesan sesuai kebutuhan. 2. Terdapat banyak pilihan warna yang menarik. 3. Dapat digunakan di mana saja. Kemudian yang terakhir adalah kontak. Mau sehat? Ayo olahraga dengan barbel ceria. Pesan segera
hubungi Wahyudi di nomor 021 837 5313. Contoh iklan yang terakhir adalah contoh bagaimana jika teman-teman ingin menulis iklan. Sertakan kontak. Jika teman-teman masih ingat pembahasan sebelumnya, pada iklan-iklan di televisi atau di tempat-tempat umum, biasanya iklan tidak mencantumkan kontak. Mengapa? Karena produk yang mereka tawarkan biasanya sudah ada di toko-toko terdekat. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini di materi Bahasa Indonesia. Semoga teman-teman benar-benar dapat memahami tentang dua materi yang sudah kita bahas, yaitu teks eksplanasi dan juga iklan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi